Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fima bainina syaqiyyan wala mahruma anta waliyuna fid dunya wal akhirah faghfir lana wa tub alaina innaka anta arhamur rahimin. Wa ba'du, jemaah Ibu muliakan oleh Allah, alhamdulillah di siang yang baik ini Allah Subhanahu wa taala masih anugerahkan banyak karunia yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ini bagian daripada bentuk ridho Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap menjadi hambanya yang soleh, manut terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah anugerahkan dalam hidup kita. Kemudian salawat salam bagi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan wahyu itu ada di hadapan kita. Kita lihat, kita baca 114 surat, 30 juz, dan tentunya kita sudah tahu itu adalah wahyu berupa Al-Quran, dan juga ada wahyu-wahyu lain dalam bentuk hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang muliakan oleh Allah, bahwa kita tahu yang membedakan antara Nabi dan manusia biasa adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap nabi dan rasul mendapatkan wahyu dari Allah, sehingga mereka menjadi manusia yang istimewa. Dalam bahasa sederhananya, ya, jika ada orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, maka dia adalah nabi ataupun rasul. Kalau enggak rasul, ya nabi. Kalau enggak nabi, ya rasul. Nah, tentunya kita sudah pernah memahami dan mengerti bagaimana perbedaan antara nabi dan rasul. Ya, nabi dan rasul sama-sama mendapatkan wahyu. Ini persamaannya, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaannya, kalau nabi mendapatkan wahyu dari Allah, wahyunya itu tidak dalam bentuk syariat yang baru. Jadi wahyu itu sebagai bentuk dukungan menopang dakwah Rasul. Sementara Rasul apabila mendapat wahyu dari Allah, maka wahyunya itu bisa berupa syariat yang baru. Dalam bahasa sederhananya, kalau Rasul adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah sekaligus mendapat syariat yang baru, atau dia mengokohkan syariat Nabi yang sebelumnya. Sementara kalau Nabi, dia sekedar untuk menolong, membantu, menyebarkan dakwah Rasul yang hidup sezamannya ataupun hidup sebelumnya. Ibu jemaah muliakan oleh Allah, wahyu dalam bahasa Arab artinya as-sur'ah wal khafa. Sur'ah artinya cepat, khafa artinya sesuatu yang tersembunyi. Jadi wahyu itu secara bahasa diartikan adalah sesuatu yang tersembunyi dan sesuatu yang sifatnya mobilitasnya cepat. Disebut dengan istilah wahyu. Ya, jadi wahyu itu adalah sesuatu yang bergerak cepat dan dia tersembunyi. Itulah wahyu secara bahasa. Kemudian secara etimologinya, bahwa wahyu adalah i'lamullahi ta'ala, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala linabiyyin minal anbiya, dari Allah diberitahukan kepada nabi di antara nabi-nabinya Allah, biwasitati Jibril, dengan perantara Jibril, au bi ilhamin ila qulubil anbiya, atau ilham yang dimasukkan oleh Allah ke dalam para
hati para nabi. Jadi wahyu secara etimologi, secara istilah adalah informasi yang datang dari Allah kepada para nabi dengan cara tersembunyi, cepat, langsung dari Allah, ataupun bisa berupa lewat perantara malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahyu ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dikisahkan dalam sejarah Nabi atau sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi pertama kali menerima wahyu bukan dalam bentuk malaikat datang memeluk Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan. Nah, itu adalah Al-Qur'an yang pertama turun, tapi bukan wahyu saja. Wahyu yang pertama turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ar-ru'ya, adalah mimpi. Mimpi para nabi shadiqah, mimpi mereka itu benar, mimpi mereka kenyataan. Kafalaqis subhi, seperti cahaya subuh. Ya, menunjukkan apa? Mimpinya tadi malam, besok langsung terwujud. Artinya mimpi yang nyata. Misal mimpi umroh, ya sudah umroh. Misal mimpi makan, ya makan. Jadi mimpi yang nyata. Inilah mimpinya para nabi-nabi Allah. Ayatnya banyak di dalam Al-Quran. Salah satunya ayat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam bercerita kepada anaknya Ismail alaihi salam. Inni ara fil manam. Kata Ibrahim, sesungguhnya aku telah melihat di dalam tidurku. Anni azbahuk. Aku menyembelihmu, wahai anakku, kata Ibrahim. Menunjukkan bahwa Ibrahim menerima wahyu dari Allah berupa mimpi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerima wahyu dari Allah lewat mimpi. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, awwalu ma budi'a bihi. Wahyu yang pertama diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam risalah dakwahnya adalah ar-ru'ya. Mimpinya Nabi itu apa? Kafalaqis subhi, seperti seperti cahaya subuh, kilat cepat. Apa yang tadi dilihat dalam mimpi langsung terjadi. Ibu jemaah muliakan oleh Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah dengan berbagai macam cara. Setidaknya ada enam cara bagaimana Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan pertama tadi, ar-ru'ya, yaitu mimpi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di dalam mimpinya, maka itu adalah wahyu. Itu adalah wahyu. Kita bisa bermimpi, tapi mimpi kita itu bisa disebut dengan istilah kalamun nafsi atau adghatsu alam. Sebatas bunga tidur, sebatas bahasa diri kita dengan diri kita sendiri. Ya, misal kita terlalu banyak mengingat sesuatu, akhirnya terbawa ke dalam mimpi, bisa. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mimpi itu bagian daripada wahyu. Sirta wa arba'in. Ya, satu di antara sirta wa arba'in cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara wahyu yang pertama datang kepada Nabi dengan ru'ya, mimpi. Yang kedua ilham. Nah, ilham itu artinya apa? Adkhalahu Allahu fi qulubil anbiya atau fi qulubir rusul. Allah masukkan satu maklumat, informasi ke dalam hati para nabi ataupun rasul. Nah, jadi
tidak saja lewat Jibril, tapi Allah masukkan ke dalam hati para nabi maknanya itu. Lalu keluarlah dia dalam bentuk hadis kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nabi-nabi yang lain ya keluar dalam bentuk keputusan, keluar dalam bentuk irsyadat dan lain-lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak saja memberi wahyu lewat mimpi, tapi juga memasukkan wahyu itu langsung ke dalam hati para nabi-nabiullah. Masya Allah, luar biasa. Kemudian, ibu-ibu muliakan oleh Allah, ada ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, kepada rasulnya. Bedanya ilham dengan wahyu apa? Wahyu adalah maklumat informasi dari Allah kepada para nabi. Apakah kita mendapatkan ilham juga? Ya. Tapi karena kita bukan nabi, maka tidak disebut dengan wahyu. Manusia biasa bisa dapat ilham? Iya. Para ulama dapat ilham? Iya. Hewan dapat ilham? Iya. Makanya kata Allah, wa auhayna ilan nahli. Kami wahyukan kepada nahal, lebah. Maksudnya apa? Alhamna ilaihi. Kami wahyukan kepada lebah tadi. Anittakhidil jibal wasyajar. Untuk menjadikan gunung-gunung, pohon-pohon, buyutan sebagai rumah tempat tinggal kamu, wahai lebah. Jadi ilham itu tidak saja kepada para nabi, tapi juga bisa kepada manusia biasa, bahkan bisa kepada hewan sekalipun. Allah ilhamkan itu. Sehingga muncul maklumat bagi siapapun yang mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wahyu terkadang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biwasitatil malak, dengan perantara malaikat. Tadi mimpi sudah, ru'ya, mimpi sudah, kemudian ilham sudah, kemudian yang ketiga adalah perantara kepada Nabi adalah malaikat. Jadi perantara antara Nabi dengan malaikat. Nabi dan malaikat. Kita tahu malaikat yang datang kepada Nabi membawa wahyu adalah Jibril alaihi salam. Jibril lah yang datang membawa wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun malaikat yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada berbagai macam cara. Ada berbagai macam cara. Terkadang malaikat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk Nabi melihat malaikat itu, melihat Jibril biwujudihil hakikiyah, dengan wujud Jibril yang sebenarnya. Sebenarnya dicatatkan oleh ahli sejarah, dicatatkan dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dari Gua Hira, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Jibril. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh dia telah melihatnya bil ufuqil mubin, di ufuk yang nyata, jelas dilihat oleh Nabi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Jibril memiliki situmi'ah ajnihah, 600 sayap. Masya Allah. Nah, jadi Nabi datang didatangi oleh Jibril dalam bentuk manusia, dalam bentuk wujud aslinya. Nabi menerima wahyu lewat Jibril alaihissalam. Ketika itu Jibril melihat dalam bentuk wujud aslinya. Kemudian terkadang wahyu itu datang lewat perantara Jibril juga, malaikat juga, tapi malaikat tidak datang dalam bentuk wujud aslinya. Nah, malaikat datang dalam bentuk manusia. Kisahnya masyhur, riwayatnya ada. Nabi pernah didatangi oleh malaikat dalam bentuk manusia berpakaian putih, syadidul bayad. Sangat amat putih pakaiannya.
Tidak terlihat dia bekas berjalan jauh. Biasanya orang datang kepada Rasulullah, pakaiannya lusuh, rambutnya berdebu dan lain-lain sebagainya. Orang ini datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, duduk lutut ketemu dengan lutut, lalu bertanya kepada Rasulullah, mal iman, mal Islam, mal ihsan, dan tiga-tiganya dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap pertanyaan yang dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tadi katakan sadaqta, sadaqta, sadaqta. Kamu benar. Jawaban Anda benar. Jawabanmu benar, wahai Muhammad. Jawabanmu benar. Lalu orang tadi pergi. Masya Allah. Hadisnya masyhur dan kita hafal. Mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Ya, ditanya oleh malaikat yang datang dalam bentuk manusia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian terkadang juga Nabi didatangi oleh malaikat dalam bentuk sahabat. Ya, yang sering diriwayatkan berkaitan tentang sahabat yang bernama Duhyatul Kalbi. Ya, Duhyatul Kalbi adalah sahabat yang gagah tampan. Inilah yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebenarnya adalah Jibril alaihi salam yang datang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lewat malaikat, tidak lewat mimpi, tidak lewat ilham, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dalam bentuk suara. Salsalatul jaras. Salsah. Salsalah ini apa? Salsah ini apa? Gemerincing, lonceng. Suara besi beradu dengan besi. Masya Allah. Apa suara besi dengan besi? Ya, yang pertama suara rantai. Ya, dijelaskan rantai besi kalau ditarik sini bunyi. Besi beradu dengan besi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada seperti bejana ember terbuat dari besi, lalu ada rantai yang dipegang. Lalu digoyang-goyang di dalamnya rantang sering, sering, sering. Begitulah suara wahyu yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak masuk langsung ilham ke dalam hatinya, tidak nafasat fir rawi, tidak. Kalau nafasat fir rawi itu dimasukkan ke dalam hati. Yang kita sebut tadi dengan istilah ilham, diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini suara jaras, salsalatul jaras. Salsalatul jaras itu apa? Suara gemerincing besi yang beradu dengan besi atau rantai yang digoyang-goyang di dalam mangkok besi atau ember besi. Bayangkan suaranya berisik kayak gimana. Atau juga ada yang memahamin ini adalah nawan nahlah. Seperti suara dengungan lebah. Suara begitu. Nah, jadi ada tiga bentuk ini. Ada yang suara besi beradu dengan besi, atau rantai beradu dengan besi, ataupun suara seperti suara lebah. Wa asyaddul wahyi ala nabi, ini adalah yang paling berat bagi Nabi menerima wahyu model kayak begini. Jadi wahyu yang kayak begini bagi Nabi sangat amat berat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menerima wahyu seperti ini, taharrakal jabin, berkeringat keningnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, basah tubuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di musim dingin. Hadisnya ada diriwayatkan oleh Aisyah, juga diriwayatkan oleh sahabat Nabi Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit pernah memangku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suasana mendapat wahyu. Kepalanya Nabi direbahkan di pahanya Ubadah bin Samit. Dia melihat bagaimana keringat yang bercucuran di wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna anzalna ilaika qaulan tsaqila. Qaulan tsaqila. Nah, ini adalah perkataan firman yang berat. Tidak semua orang bisa menanggung. Tidak semua orang bisa
menerima. Ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bagaimana cara wahyu Allah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yukallimullah, berbicara langsung dengan Allah, mubasyarah, langsung berbicara dengan Allah. Dulu pernah kita bincang ketika kita membahas tentang Iqra'u Zahrawain. Baca kalianlah dua yang berharga, dua permata Zahrawain. Diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua ayat terakhir surat Al-Baqarah dalam peristiwa Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kejadian yang tidak pernah terjadi kepada nabi-nabi yang lain, kepada rasul-rasul yang lain. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang menerima wahyu dari Allah langsung diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang muliakan oleh Allah, di antara para ulama ada yang memberikan tambahan dalam pengertian berbicara langsung dengan Allah ini dibagi dua. Ada yang langsung Allah bertemu dengan makhluknya, dengan Nabi, atau Allah tidak menampakkan dirinya kepada Nabi, tapi Allah berbicara min warail hijab. Allah berbicara dari balik penghalang, sehingga Nabi mendengar suara tapi tidak melihat wujudnya Allah. Nabi Musa pernah ketika di Tursina, Nabi Musa mendengar suara Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa taklima, berbincang-bincang. Berbicara, tapi miwarai hijab, dari balik dinding penghalang, sehingga Allah tidak bisa dilihat oleh manusia biasa, tidak dilihat juga oleh Musa alaihi salam. Bukan karena Allah menutup dirinya dengan sesuatu, bukan. Tapi yang ditutup oleh Allah adalah matanya Musa alaihi salam. Karena mata terbatas apabila ditutup, dan Allah mustahil ada yang bisa menutupinya. Karena Allah maha besar, tidak akan ada benda yang bisa menutupi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mata saya kalau saya tutup dengan dua telapak tangan, gedung yang tinggi nggak akan bisa saya lihat. Bukan berarti tangan saya ini bisa menutup gedung, tapi tangan saya menutup mata karena mata saya tertutup, sehingga gedung yang tinggi tidak bisa terlihat. Ini adalah analogi. Dan sekali lagi kita ulang, bahwa wahyu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang dalam bentuk mimpi, terkadang dalam bentuk ilham yang dimasukkan oleh Allah langsung ke dalam hati para nabi, kemudian terkadang datang dalam bentuk Jibril asli kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkadang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malaikat Jibril yang menyerupai manusia biasa, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah juga datang kepada Lut, pernah juga datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, datang kepada para nabi-nabi yang lain dalam bentuk manusia. Pertanyaannya, mungkinkah malaikat-malaikat itu datang kepada manusia biasa yang bukan nabi dan bukan rasul? Jawabannya mungkin. Mungkin sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bagaimana malaikat datang kepada Maryam radhiyallahu anha. Siti Maryam didatangi oleh malaikat. Sampai kata Maryam apa? Qalat inni a'udzu birrahmani minka. Maryam berkata, a'udzu billahi, aku berlindung kepada A'udzubirrahman, aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih, minka, daripada engkau wahai laki-laki. In kunta taqiyya, jika engkau taat takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Karena kata Allah, fa arsalna ilaiha ruhana. Kami kirimkan kepada Maryam ruhana. Ruhana artinya apa? Malaikat kami, Jibril kami, ruh. Jibril itu disebut juga namanya Ruhul Amin. Ruh malaikat yang amanah, amanah pembawa wahyu. Fatamatsala laha basyaran sawiyya, maka Jibril alaihi salam menyerupai manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sawiyya, benar-benar sempurna manusia.
Sampai tanda petik Siti Maryam itu seperti tertipu. Dia kira itu orang jahat. A'udzu birrahmani minka. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Kasih minka darimu. Nah, barangkali engkau berniat jahat. Maryam dalam keadaan hamil saat itu kunta taqiyah. Lalu dijawab oleh malaikat, qala innama ana rasulu rabbik. Wahai Maryam, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu. Li ahabalaki gulaman zakiya, untuk memberimu gulaman zakiya, anak yang cerdas, anak yang baik, anak yang berbudi, anak yang suci. Ya. Gulaman zakiya. Jadi anak yang suci akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diutuslah malaikat dalam bentuk manusia. Qalat, kata Maryam, anna yakunu li gulamun. Bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Walam yamsasni bashar. Padahal aku tidak disentuh oleh manusia. Walam aku baghia, dan aku juga bukan wanita nakal. Bagaimana mungkin aku punya anak? Aku bukan baghia, aku bukan penzina, kata Maryam ketika didatangi oleh malaikat. Maryam udah takut. Dia kira ini adalah laki-laki jahat dan sebagainya. Qala kadzaliki qala rabbuk. Kata malaikat tadi, demikianlah firman Tuhanmu, wahai Maryam. Ini Tuhan yang berfirman, kami cuma mau sampaikan. Huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana imra'an maqdiya. Dan Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, wahai Maryam, hal itu mudah bagiku, kata Allah, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat bagi kami, dan hal itu adalah urusan yang sudah diputuskan, artinya sudah menjadi maqdiyah, takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita balik ke belakang, bahwa ternyata sangat mungkin malaikat datang dalam bentuk manusia ke manusia-manusia biasa. Boleh jadi yang kita ketemu di pasar adalah malaikat, mungkin. Artinya tidak mustahil. Artinya tidak mustahil. Mungkin itu bisa iya, bisa tidak. Namanya mungkin. Ada yang tidak boleh iya, namanya mustahil. Tidak boleh tidak, namanya wajib. Allah ada enggak? Ada. Dan adanya Allah wajib atau mungkin? Wajib ada. Tidak boleh tidak. Allah wajib ada. Namanya wajibul wujud. Wajib ada. Ada enggak Tuhan selain Allah? Ada enggak anaknya Allah? Kita sebut dengan istilah mustahil Allah punya anak. Mustahil Allah punya Tuhan selain dia. Maka mustahil dengan wajib ini sesuatu yang berlawanan, sementara mungkin atau mungkin dalam bahasa Arab mungkin, dalam bahasa Indonesia mungkin, bisa iya, bisa tidak. Artinya malaikat bisa datang kepada kita dalam bentuk manusia adalah sesuatu yang maybe yes, maybe no. Bisa iya, bisa tidak. Biqadrillah, dengan takdir keinginan Allah, iradatillah, dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya kira-kira yang datang kepada kita itu barangkali kita tidak tahu. Ini malaikat atau orang. Boleh jadi yang minta itu adalah malaikat yang menguji kita. Dalam hadisnya sahih, ada malaikat datang menguji orang 3 orang. Ada yang si botak, ada yang punya penyakit kulit, ada yang tidak punya rambut. Diuji oleh Allah 3-tiganya. Masing-masing minta hewan ternak. Malaikat yang datang, nanti hewan ternaknya berkembang. 2 yang dikasih tadi ternyata ingkar terhadap nikmat, sementara 1 selamat. Syukur atas nikmatnya. Ketika diminta kembali, dia katakan seluruhnya ambil, tidak ada masalah. Padahal dulu diberi cuma 2 ekor. Sekarang sudah ribuan, mau diambil semua. Ambil semua, aku sudah cukup senang. Allah sudah angkat penyakitku. Dulu adalah aku adalah orang yang menjijikkan. Gak ada orang yang dekat denganku. Kemudian ada yang menyembuhkan, ada yang berdoa. Allah angkat semua, itu sudah cukup bagiku. Datang kepada manusia biasa. Malaikat menyerupai manusia. Berarti sangat mungkin ada malaikat yang datang menghampirin kita. Tapi kita tidak tahu itu malaikat. Kita itu tidak tahu adalah
malaikat yang datang, sangat mungkin. Kecuali direkam, baru tampak. Ya, mungkin analoginya seperti orang melihat di TV si Atta Halilintar menyerupai orang gila, lalu datang ke rumah pura-pura minta makan, setelah dikasih makan barulah dia buka prank, yang tadi itu adalah aku aslinya, ini hadiah 10 juta. Ada yang kayak begitu. Ada yang mengira orang gila lewat malah dia panggil, ini paling Atta Halilintar nih yang menyamar. Dikasih makan, beneran orang gila ternyata, bukan orang yang ngeprank. Jadi boleh jadi yang datang kepada kita itu atau bertemu dengan kita itu adalah malaikat-malaikat Allah yang diutus. Wallahu a'lam. Karena situasinya mungkin iya, mungkin tidak. Bukan mustahil dan bukan wajib. Nah, kalau yang wajib tadi ada apa? Allah wajib ada. Ya kan? Allah wajib ada. Allah wajib kudrat, Allah wajib iradat, Allah wajib sami', Allah wajib basir, Allah sami', Allah wajib kalam, mutakallim. Allah wajib ini, wajib dengan sifat-sifatnya. Tapi Allah juga mustahil dengan lawan sifatnya. Alim lawannya jahil. Allah mustahil jahil. Allah mustahil dhaif lemah. Allah mustahil bakam bisu. Nah, jadi ada yang wajib, ada yang mungkin. Mungkinkah Allah utus malaikatnya? Mungkin. Karena boleh iya, boleh tidak, namanya imkanul wujud, mungkin iya. Ada istihalatul wujud, mustahil ada. Ada wajibul wujud, wajib ada, tidak boleh tidak. Ini kajiannya kajian tauhid. Menunjukkan bahwa mungkin saja malaikat datang kepada manusia, menyerupai manusia. Kita tidak kenal, kita tidak tahu. Kisah-kisahnya banyak, dikisahkan oleh Al-Quran ada, disebutkan dalam hadis ada. Masya Allah. Bapak jemaah muliakan oleh Allah, bahwa wahyu yang datang kepada Nabi Allah tadi ada bentuknya 6. Semuanya ada riwayatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam satu ayat di surat Asy-Syu'ara, di surat Asy-Syura ayat 37, apa katanya? Lain, bukan ayat itu. Sebentar. Sebentar, ayatnya sebentar saya carikan. Insyaallah ayat 51 kalau tidak salah. Ayat 51 ya. Wa ma kana li basyarin, tidaklah pantas, tidaklah layak bagi manusia, tidaklah patut bagi manusia ayyukallimahullahu, Allah berbicara dengannya, illa wahyan, kecuali wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, au min wara'i hijabin, atau dari balik hijab, dinding penghalang, au yursila rusulan, atau yursila rasulan, atau Allah kirimkan rasulnya, malaikatnya, fayuha biiznihi, maka malaikat-malaikat itu yuha biiznih, menyampaikan wahyu dengan izin Allah, ma yasha, apa yang dia kehendaki, innahu aliyun hakim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi dan maha bijaksana. Nah, surat Asy-Syura ayat 51, tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara padanya kecuali dengan perantara wahyu, atau dari belakang tabir, atau mengutus utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izin Allah apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi dan maha bijaksana. Wa kadzalika auhayna ilaika, demikian juga kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ruhan min amrina. Ruhan min amrina artinya ruh di sini adalah Al-Qur'an. Kalau ruh yang tadi artinya adalah Jibril alaihissalam. Ruhan min amrina artinya adalah Jibril adalah Al-Qur'an, atau Ruhul Amin artinya adalah
Jibril alaihi salam. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Yang sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah tahu apakah kitab Al-Qur'an itu, apakah iman itu. Mal kitab walal iman. Apa kitab, apa iman? Engkau tidak tahu sebelumnya ya Muhammad. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu bercahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kami beri petunjuk kepada hamba-hamba kami yang kami inginkan kami pilih. Kata Allah. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia menuju jalan yang lurus. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa manusia kita tidak layak langsung berbicara dengan Allah. Apakah ketidaklayakan itu bagi Allah atau bagi kita? Ada dua kemungkinan. Yang pertama bagi Allah tidak layak. Kenapa? Karena Allah terlalu kuat. Terlalu kokoh. Tubuh kita tidak sanggup. Musa pernah pengen melihat Allah. Kalau gunung-gunung itu tetap di tempatnya wahai Musa, kamu akan melihatku, kata Allah. Falamma tajalla, ketika Allah menampakkan dirinya, gunung-gunung tadi hancur lebur. Kharra Musa sa'iqa, Musa pun terjatuh. Pingsan Musa alaihissalam. Tak sanggup Musa. Fisiknya Musa tidak sanggup. Tubuhnya Musa tidak sanggup. Mentalnya Musa enggak kuat. Maka kita pun wa makana li basyarin ayyukallimuhullahu illa wahyan, kecuali lewat wahyu yang datang kepada Nabi dalam bentuk ilham. Disebutkan tadi nafasat fir rau'i, dituangkan ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au min wara'i hijabin, atau datang dalam bentuk di balik tabir. Musa berbicara dengan Allah dari balik tabir. Au yursila rasulan, atau dikirimkan rasul. Fayuha biizni, maka rasul tadi maksudnya adalah malaikat pembawa wahyu. Biiznihi, mewahyukan dengan izinnya Allah. Ma yasha, apa yang Allah inginkan. Bibu jemaah muliakan oleh Allah. Wahyu khusus untuk Nabi dan Rasul. Ilham boleh berlaku untuk siapa saja, bahkan termasuk hewan. Malaikat dalam bentuk manusia mungkinkah datang kepada orang biasa? Mungkin. Bahkan datang kepada Maryam diceritakan. Datang kepada Ummi Musa juga bisa. Wa auhayna ila Ummi Musa, kami wahyukan kepada Ummi Musa. Berarti masuk wa alhamna wa auhayna, dimasukkan ke dalam hati Ummi Musa, bisa. Apakah malaikat yang datang dalam bentuk manusia kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Lut, dia juga yang datang dalam bentuk manusia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wallahu alam. Wallahu alam. Yang jelas kita pahamin bahwa yang membawa wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Jibril. Adalah Jibril. Terkadang Nabi menerima wahyu lewat Jibril dalam bentuk manusia atau Jibril dalam bentuk aslinya. Nabi melihat Jibril 2 kali dalam bentuk aslinya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Jibril dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di ufukul mubin, dari timur ke barat, tertutup oleh sayapnya Jibril alaihissalam, wujud aslinya. Walaqad ra'ahu fi inda sidratil muntaha, syadidul quwa. Bahwa syadidul quwa, yang sangat kuat. Siapa? Jibril. Inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. Nabi pernah melihat Jibril alaihissalam di sidratil muntaha, wujud aslinya. Nabi melihat Jibril dalam bentuk manusia sering, berkali-kali, banyak riwayatnya. Masya Allah. Yang muliakan oleh Allah. Kenapa Allah tidak langsung wahyukan kepada kita? Yang pertama tadi, tubuh kita mungkin tidak sanggup, tidak kuat. Yang kedua, hati kita tidak bersih, tidak bisa menerima nurnya Allah. Cahaya ini mungkin tidak bisa nyampe ke kita karena hati kita bermasalah. Nah, hikmah yang lain apa? Bahwa Allah ingin segala sesuatu itu
terstruktur, termanajemen. Allah manajemennya cakep, bagus. Sunnatullahnya hebat. Coba lihat manajemen Allah. Mataharinya terbit dari timur, tenggelam ke barat. Hujan, air, matahari, laut, pohon, bumi, semua termanage dengan baik. Begitu juga wahyu, dimanage oleh Allah dengan baik, terstruktur, bukan ujuk-ujuk. Jadi Allah itu sudah punya, kalau bahasa kita itu apa? Kerangka kerja. Program kerja jangka pendek, kira-kira begitulah. Ya. Meskipun tidak pas. Nah, kira-kira saja untuk mendekatkan pemahaman kita. Allah sudah tentukan segala sesuatu 50.000 tahun sebelum ada alam semesta. Nah, takdir kita itu sudah ada dalam kitabnya Allah. Ditulis oleh qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Sudah tertulis 50.000 tahun. Termasuk urusan wahyu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu jemaah muliakan oleh Allah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Jibril. Bagaimana cara Nabi menerima wahyu dari Jibril? Kalau Al-Qur'an, Nabi mendengarkan bacaan Jibril. Diikut oleh Nabi. Dibaca oleh Nabi setelah Jibril. Kemudian juga Nabi membaca ayat Al-Quran yang sudah turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didengarkan oleh Jibril. Dan ini setiap tahun sekali, setahun sekali tasmi Al-Quran. Nabi dengan Jibril itu tasmi Al-Quran, Nabi yang baca, Jibril yang dengerin. Dan di tahun terakhir, tahun wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril datang 2 kali dalam 1 tahun itu. Ya, Nabi katakan, Jibril datang kepadaku 2 kali dalam setahun ini. Dan itu adalah tahun di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah yang lain apa? Sahabat bertalaki. Talaki itu bertemu, menimba langsung ilmu dari Nabi. Nabi bertalaki ke Jibril. Jibril juga bertalaki kepada Allah. Allah sampaikan wahyu kepada Jibril. Jibril sampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah sampaikan kepada sahabat-sahabat beliau. Menunjukkan ada struktur ilmu. Ilmu itu harus terstruktur, ketemu murid dengan guru. Gurunya. Menunjukkan bahwa Al-Quran itu sempurnanya bersanad. Al-Quran itu sempurnanya bersanad. Rasulullah bersanad kepada Jibril. Jibril bersanad kepada Allah. Sahabat bersanad kepada Rasulullah. Tabi'in bersanad kepada sahabat. Atba'ut tabi'in bersanad kepada para tabi'in. Dan begitu seterusnya. Masya Allah. Sehingga sanad itu penting. Penting. Dan kita tidak punya sanad dalam bacaan Al-Quran. Ya tentunya kurang sempurna. Karena kesempurnaan Al-Quran itu apabila dia bersanad. Bisa saja Allah sampaikan langsung kepada Nabi, bisa saja. Bisa saja. Ya. Semuanya tanpa harus lewat Jibril, bisa saja. Tapi kenapa Allah sampaikan lewat Jibril terkadang langsung Allah ilhamkan, terkadang Nabi mendengar suara gemericing yang bikin Nabi itu sakit, bukan demam, berkeringat, saking beratnya wahyu itu. Yang menunjukkan bahwa Allah ingin segala sesuatu itu terstruktur, tersusun rapi, ada sistem talaki dan lain sebagainya. Ibu-ibu jemaah muliakan oleh Allah, ini ada satu hal yang penting, bahwa para orientalis, mereka itu ngalahin kita dalam membaca hadis. Mereka baca hadis-hadis yang saya sampaikan tadi tentang wahyu. Hadis Ibunda Aisyah mengatakan wahyu yang pertama turun sampai kepada Nabi adalah mimpi. Mereka baca. Kemudian mereka juga baca hadis yang mengatakan yang diriwayatkan oleh Haris bin Hisham bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat ilham yang dimasukkan ke dalam hati Nabi. Mereka baca. Mereka juga baca bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh
Ubadah bin Samit, sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan Nabi itu berkeringat di musim dingin, basah. Basah keningnya Nabi, padahal musim dingin, menerima wahyu, dan itu berat sekali bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka baca. Akhirnya para orientalis itu menyimpulkan bahwa Muhammad punya penyakit epilepsi. Jadi Muhammad sedang menerima wahyu itu sebenarnya epilepsinya sedang kambuh. Makanya dia mengalami begini, mengalami begitu, dan seterusnya. Ini kata para orientalis yang cenderung ingin menyudutkan Nabi, menyudutkan Al-Quran, menyudutkan kaum muslimin. Sederhana, Bu, jawabannya. Coba cari di dunia, ada nggak orang ketika epilepsinya kambuh, terus habis itu punya ayat. Terus habis itu jadi pinter. Terus jadi habis itu punya maklumat informasi yang luar biasa. Ada nggak? Tidak satu pun orang yang epilepsi, begitu kambuhnya penyakitnya hilang, balik normal, terus dia punya ayat, punya wahyu, punya informasi, punya maklumat. Nggak ada. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka tuduh mengidap penyakit epilepsi, karena setelah Nabi tanda petik yang mereka tuduhkan epilepsi, Nabi habis itu menyampaikan ayat, Atani Jibril, datang wahyu kepadaku, datang Jibril kepadaku, ayat turun ini, letakkan di surat ini, setelah surat. Nggak ada terjadi pada orang selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu. Yang kedua, apakah mungkin sahabat yang banyak itu nggak tahu kalau epilepsi itu begini, kalau wahyu itu begini? Bukan karena mereka jahiliyah itu bodoh, nggak ngerti penyakit. Ada yang di zaman Nabi, perempuan datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku ini perempuan yang punya penyakit epilepsi. Kalau epilepsiku kambuh ya Rasulullah, terkadang auratku terbuka. Doakanlah aku ya Rasulullah, mintalah kepada Allah supaya epilepsiku ini kambuh. Imam, supaya epilepsiku ini nggak pernah kambuh, hilang, sembuh. Doakanlah ya Rasulullah. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maukah engkau bersabar dengan penyakit ini dan engkau akan masuk surga? Kata perempuan tadi, mau ya Rasulullah. Mau, tidak apa-apa. Aku tidak sembuh dari penyakit ini, tidak apa-apa. Yang penting aku masuk surga. Aku akan sabar. Kata Nabi, sabarlah kamu dengan penyakit ini, kamu akan masuk surga. Lalu kata si perempuan tadi, ya Rasulullah, nggak apa-apa aku dengan penyakitku, yang penting aku masuk surga. Tapi mintakan kepada Allah kalau penyakitku kambuh, jangan bikin auratku terbuka. Itu saja yang ku minta ya Rasul. Karena yang paling kukhawatirkan adalah ketika aku kambuh, auratku terbuka. Itu saja yang kukhawatirkan. Jangan bikin auratku terbuka ketika penyakitku kambuh. Udah, masalah penyakit ini tidak sembuh, nggak apa-apa. Yang penting aku masuk surga. Aku akan sabar ya Rasulullah. Menunjukkan penyakit epilepsi ada hari itu. Nggak mungkin sahabat nggak tahu kalau itu epilepsi, yang dialami oleh Nabi bukan epilepsi. Sederhana. Tapi namanya orang orientalis, melihat Nabi dengan kebencian, melihat Islam dengan tuduhan yang nauzubillah, akhirnya mereka tidak objektif dalam menilai sesuatu. Tapi mereka kencang kaji hadisnya. Luar biasa baca ayatnya, ngalah-ngalahin kita, Masya Allah. Dan kita terkaget-kaget, ada tuh hadis tentang itu. Mereka sudah selangkah, 2 langkah, bahkan 10 langkah, 100 langkah lebih dulu daripada kita mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak jamaah muliakan oleh Allah, ini diantara konsep bagaimana wahyu dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran kepada para nabi-nabinya. Dijelaskan, diwahyukan kepada Nuh, diwahyukan kepada Ibrahim, diwahyukan kepada Lut, bahkan diwahyukan kepada hewan hewan budbud burung hudhud juga ada. Masya Allah. Jadi menunjukkan wahyu itu yang pertama, kalau datang kepada Nabi dan Rasul mutlak disebut dengan wahyu. Kepada selain Nabi dan Rasul disebut dengan ilham. Atau kalau kita katakan kepada manusia ya ilham biasa. Atau dalam bentuk kepada hewan kita katakan insting. Insting. Bagaimana hewan itu yang tidak punya akal,
Ya, tapi dia punya insting untuk melakukan ini dan itu. Kepada lebah Allah berikan insting untuk menjadikan gunung, pohon menjadi sarangnya, rumahnya. Dan lain-lain sebagainya. Yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya wahyu beragam, ada wahyu khusus untuk nabi dan rasul, ada wahyu dalam bentuk ilham ataupun kita sebut dalam bahasa insting kalau untuk selain manusia. Demikian Ibu-ibu muliakan oleh Allah, barangkali nanti bisa kita lebih panjang dalam penjabarannya di sesi diskusi tanya jawab. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Masya Allah, luar biasa Ustadz pencerahannya, dan saya yakin banyak sekali ini ada pertanyaan yang tergambar dalam ibu-ibu nih setelah pengetahuan ini. Mungkin silakan ibu-ibu ada yang mau bertanya, silakan langsung untuk meng-unmute atau menuliskannya di. Kalau belum ada, saya coba mulai terkait tentang ilham tadi nih Ustadz. Artinya jika itu diserahkan, maksudnya ketika kata-kata wahyu ini terjadi pada manusia atau makhluk lainnya, kalau di luar manusia tadi Ustadz sebut sebagai insting, apakah ilham yang sering kali kita dengar, kita dapat ilham nih gitu, itu adalah langsung dari Allah atau bagaimana? Dan tidak menutup kemungkinan itu kan menghasilkan suatu keputusan yang belum tentu benar gitu Ustadz, dengan kata-kata ilham ini. Bagaimana ini Ustadz? Ya, baik, betul. Ini kan bahasa kita ya, mengatakan ilham gitu ya, bahasa kita. Boleh jadi dia bukan ilham dalam pengertian yang kita maksud berupa i'lam minallah, informasi dari Allah. Nah, kalau informasi dari Allah yang ya harus bersifat benar gitu loh. Nah, boleh jadi ilham itu semacam Allah arahkan saja kita untuk menggali atau mendapatkan maklumat. Ya. Terkadang kita nih ada di persimpangan. Ini rumahnya kanan apa kiri sih? Kita enggak tahu. Mau telepon enggak bisa. Ya sudahlah, bismillah. Ini saja ke kiri. Ternyata benar. Sampai di rumah. Loh, kok kamu bisa tahu rumahku sini tadi dibelokkan enggak nanya? Kok enggak gini? Ya dapat ilham saja dari Allah gitu ya. Karena kita merasa benar, maka kita katakan itu ilham. Ya kami yang tentunya juga apa istilahnya? Para pengajar, para guru, para ustadz terkadang ngerasa apa namanya? Semacam kayak ilham itu datang gitu loh. Ada maklumat yang mungkin kita udah pernah lupa, tiba-tiba pas menyampaikan sesuatu ser keluar lagi. Bisa jadi ya begitu. Kalau ditinjau mungkin dari sisi psikologinya, mungkin memori kita itu terulang lagi, terputar lagi memori, jadi wah gitu, kelihatan. Bisa jadi yang kayak begitu. Wallahu a'lam. Tapi satu hal yang pasti, kalau itu adalah ilham memang dari Allah, maka sifatnya harus benar. Sifatnya harus benar. Dan tidak harus bersifat salah dan keliru, apalagi sifatnya menjadi maksiat dan sebagainya. Nah, makanya kita katakan kalau benar fahuwa min indillah, maka itu dari Allah. Kalau salah fahuwa minni wa minasyaiton, itu bisa bersumber dari aku dan dari setan. Nah, terkadang kita sangka ilham, ternyata bisikan setan yang datang. Nauzubillah. Oh, ini ilham nih. Ternyata bisikan setan. Karena bisikan setan itu juga terkadang bentuknya tipuan. Nah, bentuknya tipuan, kita kira itu benar. Bahkan setan kan pernah bersumpah kepada Adam alaihissalam di surga untuk nipu Adam, memberikan satu informasi. Nah, kita tidak bisa katakan ini adalah wahyu atau ilham dari Allah. Ya, boleh jadi nauzubillah itu adalah bentuk bisikan setan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kira-kira menyimpang dan salah, jangan katakan itu ilham. Jangan katakan itu ilham. Kalau kita katakan oh ini sesuai nih syariat. Nah, harus begini nih. Jadi ada tinjauan-tinjauan yang benar ya, artinya Allah anugerahkan kita akal, dia kasih kita syariat, ya akal dan syariat bekerja sama, insya Allah bisa mendatangkan maklumat, informasi yang benar, mengambil keputusan yang tepat. Saya kira itu Bu Ana. Monggo yang lain kalau masih ada.
Iya, tapi diteruskan mengenai yang tadi nih Ustadz, Mm-mm. ketika kesalahan itu baru disadarin setelah terjadi lama, karena kita eh, sampai fenomena sampai sekarang ini kan orang orang yang mengaku mendapat wahyu tanda kutip itu tidak sedikit akhirnya memiliki pengikut gitu Ustadz. Mm-mm. Nah ini bagaimana supaya kita tuh Iya. membentengin bahwa ini suatu hal yang benar gitu, apalagi sekarang konsep daripada tadi ilham ataupun Mm-mm. hulum dari mimpi tadi Iya. itu juga dipakai untuk menjustifikasi setiap keputusannya itu datangnya dari Allah atau Iya. Tuhan mungkin dengan agama lain. Bagaimana Ustadz? Iya. Iya. Banyak orang yang tiba-tiba mengaku dapat wahyu, banyak. Nabi-nabi palsu itu banyak. Saya punya itu buku yang ya memang khusus bercerita tentang nabi-nabi palsu itu ada. Jejak nabi palsu. Saya punya bukunya itu. Pernah saya foto, saya upload di Facebook ketika Anies Baswedan sibuk membaca Demokrasi is Die itu kan. Saya sibuk membaca itu. Ya apa istilahnya pamer juga lah gitu ya. Padahal saya tidak baca-baca juga semua. Artinya ada jejak-jejak nabi palsu itu ada. Dan rata-rata mereka merasa mendapat wahyu, mendapat ilham. Mendapat wahyu, dapat ilham. Tapi karena tadi keterbatasan syariat yang mereka pelajarin, akhirnya mereka tersesat. Mereka tidak bisa bedain yang mana betul-betul wahyu, mana betul-betul ilham dari Allah dan mana bisikan dari setan. Nah, satu hal yang pasti bahwa apapun ilham yang sampai kepada kita itu tidak untuk disampaikan kayak wahyu. Yang menyampaikan wahyu itu cuma para nabi. Kita kalau dapat ilham apapun bentuknya, entah dalam mimpi lah, dalam apa, tidak usah disampaikan. Karena kewajiban kita bukan berdakwah dengan wahyu, dengan ilham. Memang bukan kewajiban berdakwah kita dengan mimpi ataupun ilham. Kewajiban dakwah kita dengan wahyu yang sudah datang kepada nabi dan rasul. Nah, kalau ada kira-kira kita mendapat maklumat-maklumat begitu, entah dalam mimpi, entah datang dalam bentuk bisikan, ya jangan percaya, jangan percaya. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Doanya diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tampakkan kepada kami satu kebenaran itu adalah benar di mata kami. Karena boleh jadi suatu yang batil tapi di mata kita benar. Nauzubillah. Wa arinal batila batila, tampakkan juga kepada kami yang batil itu batil. Kalau yang hak apa? Warzuqna ittiba'a, anugerahkan kepada kami untuk mengikuti kebenaran itu ya Allah. Kalau kepada yang batil, warzuqna ijtinabah, anugerahkan kepada kami untuk bisa menjauhi yang batil itu ya Allah. Jadi doa kita ini sebagai bentuk apa? Upaya terakhir lah. Ya, upaya pertama tadi kita harus pelajari syariat-syariat Allah sehingga kita tidak tersesat atas disinformasi yang disampaikan oleh bisikan-bisikan yang jahat tadi. Masya Allah, luar biasa. Kamuflasenya itu luar biasa. Ada dukun yang kalau dia ngobatin orang harus kesurupan dulu, masuk jin dulu. Gimana caranya ngobatin? Dia akan suruh kamu baca ayat ini, kamu baca surat ini, baca sholawat, baru bikin ini, ramuan ini, ramuan ini, ramuan ini. Letakkan di sini, buat begini. Masya Allah, indah, cakep. Tertipu mata, tertipu hati, tertipu telinga. Karena pakai ayat, pakai doa, pakai sholawat lagi. Makanya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, supaya kita tidak tertipu. Waliyazubillah. Monggo Bu Ana atau ibu-ibu yang lain. Fadal. Ya, silakan mungkin ada yang lain. Jangan sungkan. Anggap Silakan mungkin ada yang anggap mau rumah sendiri. dipertanyakan. Insya Allah Memang pada di rumah sendiri kan. di rumah sendiri semuanya Ustadz Uh, dari berbagai kota ini, Masya Allah. Masya Allah. Sudah segini. Silakan. Dia mau bertanya langsung. Saya lihat di kolom chat belum ada, tapi saya bisa lanjutkan mungkin sambil ibu-ibu mempersiapkan Iya, mungkin iya. ya pertanyaan yang lainnya. Uh, itu tadi berkaitan dengan wahyu. Kemudian ketika tadi Ustadz sampaikan tentang wahyu Musa
diwahyukan kepada Musa itu kalau nggak salah ada di ayat berapa gitu, saya lupa ini Ustadz. Hmm. Itu apakah ketika em, Musa ini, ibunya Musa ini berarti dikategorikan sebagai seorang nabi atau bagaimana? Ini bisa disampaikan karena kalimat yang bersamaan itu dengan menggunakan kata-kata wahyu itu. Baik, baik. Padahal Ya. tadi maklumatnya udah disampaikan. Baik, ya. Jadi ada pembatasan ya, pembatasan. Yang namanya nabi dan rasul itu adalah rojulun, harus laki-laki. Rojulun. Jadi harus bentuknya laki-laki, bukan perempuan. Terlepaslah apa pemandangan orang terhadap ini, boleh jadi mereka katakan, wah ini tidak sesuai dengan kesetaraan gender nih gitu. Tapi memang dibatasin bahwa yang namanya nabi dan rasul itu harus laki-laki, manusia laki-laki yang merdeka mendapatkan wahyu dari Allah, maka dia nabi. Maka dia nabi. Kalau ada perempuan yang mendapatkan wahyu, wa auhayna ila ummi Musa, apakah ibu Musa itu juga nabiyah? Nabiyah? Tidak. Tidak. Karena wahyu yang dimaksud di situ adalah ilham. Ilham. Kalau semua kata wahyu itu diartikan sebagai wahyu yang sebenarnya, berarti lebah juga nanti bisa menjadi nabi. Nabi dari golongan hewan. Gitu. Salah. Tidak benar ya. Jadi nabi itu hanya berupa jenis laki-laki, bukan jenis perempuan. Makanya Lia Eden itu kalau dia ngaku nabi ya nggak mungkin. Ya. Jadi kalau berdasarkan informasi Islam mengaku nabi ya makin nggak mungkin. Ya, kenapa? Dia perempuan bukan laki-laki. Nah, tapi kalau ngaku Jibril, dia kan ngaku Jibril tuh. Masih mungkin orang agak percayalah dikit. Ada yang dangkal-dangkal informasi keislamannya mungkin bisa termakan isu-isu kayak begitu. Nah, padahal yang namanya nabi harus berupa jenis laki-laki. Kenapa Allah pilih jenis laki-laki? Ya tentunya laki-laki punya perbedaan dengan perempuan dalam bentuk khalqiyah, penciptaan. Laki-laki diciptakan tanpa ada haid. Tanpa ada haid. Bagaimana kalau Rasul atau Nabi diutus oleh Allah dalam bentuk perempuan, laki-laki disuruh nyontoh, perempuan itu tidak bisa beribadah karena haid, lagi kotor, lagi tidak suci? Ya kan kita bisa bayangkan. Ya, jadi laki-laki gimana nyontohnya? Kan repot. Ya, tapi karena dikasih oleh Allah, nabi-nabi itu semuanya laki-laki, maka dia bisa menjadi contoh untuk seluruh. Contoh untuk seluruh. Lalu perempuan yang haid, bagaimana mencontoh nabi yang tidak haid? Ya sama aja. Ya bisa saja, tidak ada masalah. Seperti yang hari ini kita lihat. Karena ada tuntunan-tuntunan dari nabi, tuntunan dari Allah. Kalau haid, jangan sholat. Kalau haid, jangan sentuh mushaf. Kalau haid, jangan baca Quran. Kalau haid, tidak perlu puasa. Nah, kalau kamu lagi haid, tidak puasa, puasamu qadha, sholatmu tidak usah diqadha. Ada ketentuan-ketentuannya. Sehingga Pak sama persis analoginya, kenapa nabi yang dikirim bentuknya manusia, bukan jin, bukan malaikat. Karena orang-orang Quraisy dulu kan pernah minta nabi itu harusnya bentuknya malaikat, jangan manusia biasa lah. Oh, masa manusia biasa sama kayak kami? Apa menariknya? Pengennya nabi itu adalah bentuk malaikat. Tapi bagaimana manusia mau mencontoh malaikat? Toh malaikat tidak makan, malaikat tidak kawin, ya kan? Bagaimana kita mau menjadikan nabi bentuk malaikat itu sebagai qudwah? Maka diutuslah oleh Allah nabi dalam bentuk manusia. Yang dia makan, kita makan. Dia beristri, kita beristri. Dia punya anak, kita punya anak. Dan begitu seterusnya. Supaya apa? Sampel contoh keteladanan yang ditampakkan oleh nabi itu realistis. Bayangkan kalau malaikat yang tampak menjadi nabi, apa yang mau kita contoh dari malaikat? Zikirnya malaikat, ya kalah, kita tidak mampu. Dan begitu seterusnya. Saya kira itu Bu Ana ya, analoginya ya. Barakallah. Iya, Masya Allah. Terang, Insya Allah. Gimana Ibu Bu? Ada yang mau bertanya langsung? Saya khawatirnya nih bahasa saya ketinggian atau gimana ini? saya takutnya begitu loh. Nggak nanya ini, itu. temanya hampir-hampir tidak disinggung di banyak tempat mengenai ini, kecuali kekhususan tematik ya Ustadz ya, kayak untuk begini, iya.
keperluan keilmuan gitu. Ini ada Iya. pertanyaannya Ustadz Heeh. terkait tentang Ruhul Kudus yang tadi itu. Nah, ini em, bagaimana mengaitkan bahwa wahyu tidak ada posisi dalam artian Ruhul Kudus di sini itu apa sih maknanya gitu? Hmm. Karena ada beberapa maksudnya dalam agama yang lain itu mengutip ayat-ayat ini sebagai justifikasi adanya tentang Ruhul Kudus yang ada di dalam diri Isa alaihissalam gitu Ustadz. Nah ini bagaimana ini? Apakah model wahyu masuk atau bagaimana kata-kata dan kami menguatkan dengannya dengan Ruhul Kudus itu Masya di Allah. ayat itu? Ya, Ruhul Kudus menjadi pembahasan tidak saja dalam Islam, tidak juga dalam Nasrani, Masihiyah, tapi juga dia menjadi pembahasan dalam Yahudiyah, ya, orang-orang Yahudi. Kita tidak usahlah bahas tentang Ruhul Kudus dalam agama Yahudi, dalam Masehi, Kristen, itu tidak penting bagi kita. Cukup bagi kita membahas itu dari sisi Al-Quran ataupun dalam pandangan kaum muslimin berdasarkan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kali Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Disebut Ruhul Qudus. Masya Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Masya Allah. Yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Masya Allah. Ruh juga. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Nah, sehingga Ruhul Kudus tidak bisa dipahamin sesuai dengan kacamata orang Nasrani ataupun kacamata orang Yahudi. Nah, ketika Allah menyebutkan ruh adalah bisa berupa Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan ruh, Ruhul Amin, Ruhul Kudus bisa berupa Jibril alaihi salam. Sehingga konsep Al-Quran terhadap Ruhul Kudus ini tidak sama dengan konsep yang digunakan oleh agama-agama yang lain di luar Islam. Sehingga Ruhul Kudus dalam pengertian apa? Pengertian Allah kirimkan malaikat Jibril kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu orang Yahudi sangat tidak suka dengan Jibril alaihi salam. Nah, mereka itu menyatakan permusuhan terbuka dengan Jibril alaihi salam. Al-muslimina yu'minuna aidan anna ruhul qudus lahu muhimmatu rabbina. Jadi Ruhul Kudus itu dalam pandangan Islam itu punya hal penting dalam urusan agama. Jadi Ruhul Kudus yang kita pahamin dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah dalam bentuk malaikat Jibril yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia juga disebut sebagai Ruhul Amin. Ruhul Amin. Jadi apa namanya? Ruh yang dimaksud adalah malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan keterangan para jumhur para ulama annahu Jibril alaihissalam fa innallaha sammahu ruhul amin wa sammahu ruhul qudus wa sammahu Jibril. Jadi ada 3. Jibril, Ruhul Qudus, Ruhul Amin. Sehingga maknanya adalah Jibril alaihissalam, malaikat yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga datang kepada Nabi Isa alaihi salam wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Wallahu a'lam. Artinya menguatkan di sini adalah kedatangannya, bukan berarti ruhnya malaikat masuk ke dalam Maryam begitu ya, Oh, Ustadz? bukan datang masuk apa istilahnya menyatu dengan Maryam, bukan. Bukan. Ruhul Kudus itu datang, malaikat itu datang kepada Maryam, datang kepada Nabi Isa membawa wahyu. Kalau kepada Maryam tadi membawa ilham. Masya Allah. Jadi bukan dalam bentuk, ya kalau pemahaman mereka itu kan apa namanya itu
menyatu, hulul dalam istilah kajian tauhidnya itu, kajian apa namanya, ilmu kalamnya hulul, menyatu sesuatu dengan sesuatu, menyatu air dengan tanah. Jadi apa? Prok 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 gitu ya. Jadi konsep menyatu ini jadi begini. Ada dua yang bersatu boleh jadi menjadi satu kesatuan yang baru. Tuh. Nyatu dua hal yang berbeda nyatu menjadi kesatuan yang baru. Ada nyatu dua hal yang berbeda tapi menjadi satu yang berbeda. Ada juga kayak begitu. Nah, jadi konsep hulul, konsep menyatunya, ya kalau bagi mereka itu kan Allah yang menyatu dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu manusia, Allah itu Ruh Kudus, nyatu jadi Tuhan gitu. Nah, ini konsep hulul inilah yang menurut kita apa namanya ya, tidak bisa diterima. Hulul namanya, istilah hulul tidak bisa diterima. Kalau air menyatu dengan tanah, boleh jadi apa? Boleh jadi tanah liat. Jadi sesuatu yang baru bisa jadi. Kemudian air dengan tanah menjadi tanah liat, dengan api menjadi batu bata, gitu ya. Bisa menjadi sesuatu yang baru atau menjadi sesuatu itu juga. Gitu loh. Nah, dan mereka itu tiga oknum yang menyatu tadi, kok tiba-tiba jadi Tuhan. Ya, sementara secara zatnya saja udah beda. Secara zatnya beda. Isa itu zatnya manusia biasa. Ya, Ruhul Kudus ya kita tahu lah, anggaplah malaikat. Ya, Allah konsepnya apa? Ya Tuhan menyatu, kok tiba-tiba manusia tiba-tiba bisa jadi Tuhan. Nah, makanya kata Nabi, kata Al-Quran ketika kana yakulani ta'am. Kana yakulani ta'am. Isa dan Maryam itu kana yakulani ta'am. Keduanya memakan makanan. Makan itu. Isa dan Maryam itu makan. Menunjukkan apa? Isyarat Al-Quran. Kalau orang makan berarti beol. Kira-kira begitu loh. Masa sih Tuhan beol? Ya kira-kira begitu. Bahasa kasarnya begitu. Tapi Al-Quran tuh sopan. Dia tidak sampai kepada ujungnya. Kana yakulani ta'am. Mereka berdua itu makan makanan gitu loh. Apa selanjutnya? Ya beol, kira-kira begitulah. Cuma Al-Quran tidak sampai katakan begitu ya. Kecerdasan kita lah dengan akal menggali ayat itu, Masya Allah. Nah, jadi jangan katakan Ruhul Kudus nyatu, tidak. Ya, itu sesuai dengan konsep kita orang Islam. Orang luar dengan konsep trinitasnya ya monggo lah. Kita tidak terima, mohon maaf. Nah, mohon maaf. Ini ada nih. Masya Allah. Iya, betul ada yang tertulis ini. Tapi itu luar biasa Ustadz karena banyak dari kita juga pemahamannya seperti itu. Ketika dikuatkan dengan Roh Kudus tuh ada unsur zatnya malaikat unsur yang lahud ini, masuknya hulul istilahnya. tadi itu, Masya Allah. Unsur lahud Baik, itu unsur ini pertanyaan. Tuhan. Iya, unsur Tuhan, Masya Allah. Pertanyaannya tentang turun wahyu Zabur dan Taurat itu apakah sama dengan Al-Quran termasuk dengan Injil begitu prosesnya gitu konsepnya. Ya. Betul. Ini menarik. Bedanya Al-Quran dengan kitab Zabur, Taurat, Injil dengan Al-Quran apa bedanya? Al-Quran turunnya munajjaman, sedikit sesuai dengan konteks yang terjadi hari itu. Terjadi peristiwa ini, turun ayat tentang itu. Terjadi peristiwa ini, Nabi mohon minta kepada Allah, 3 hari kemudian turun ayat seperti itu. Bertanya orang Yahudi, nitip kepada orang Quraisy, turun ayat. Jadi sesuai dengan konteks, turunlah ayat. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab yang lain turun, plak, 1 kali turun, udah gitu loh. Masya Allah, terima bulat-bulat. Ini kitab selesai. Bedanya dengan Al-Quran begitu. Jadi Al-Quran itu turunnya tanjim munajjaman. Sedikit-sedikit sesuai dengan waqi'ah, sesuai dengan kejadian realita pada hari itu. Jadi beda-beda. Jadi kalau yang lain itu turun udah sekaligus. Makanya orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Uzair itu anaknya Allah. Kenapa Uzair bisa hafal Taurat? Uzair itu hafal Taurat. Sementara Musa nggak hafal gitu loh kira-kira ya. Musa itu dapat Taurat dari Allah, udah tumplek 1 kitab, udah. Tiba-tiba Uzair tanpa ada usaha ini dan itu, tapi tahu Uzair hafal Taurat.
mereka katakan Uzair anaknya Tuhan. Kenapa? Taurat bisa dia hafal. Kita bisa bayangkan bagaimana banyaknya anak Tuhan kalau ngikut konsep orang Yahudi dalam Islam ini. Berapa banyak penghafal Al-Quran. Anak-anak kecil sudah pada hafal Quran. Ada ribuan, bahkan puluhan juta kaum muslimin di atas dunia ini sudah hafal Al-Quran. Ya, jadi beda sekali kayak konsep turunnya ya. Cara turunnya Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Kitab lain turun tumplek seluruhnya. Dari awal sampai akhir. Dah. Sementara Al-Quran tidak. Al-Quran turun sesuai dengan kejadian-kejadian. Itu ya, Bu. Siapa tadi yang nanya? Masya Allah, luar biasa Ustadz. Masya Allah. Ada lagi Ibu yang mau bertanya langsung? Cukup Belum ada? Ya. Ya, ini ada pertanyaan susulan kurang lebih dari tentang turunnya ayat berdasarkan kejadian ya Ustadz. Mengenai tadi salah satu pewahyuan yang terjadi itu adalah dengan gemerincing atau suara dan itu dianggap paling berat. Betul. Nah, ini beratnya ini terkait penerimaannya atau penggambarannya, ataukah isi ayatnya, ataukah memang bagaimana Rasulullah itu menerima pemahamannya tentang ayat yang diturunkan itu. Masya Allah. Jadi mungkin saya kira ini seluruhnya masuk beratnya di situ. Pertama, qaulan tsaqila, firman yang berat, ya. Kemudian juga caranya datangnya juga berat. Kita bisa bayangkan lah ya. Ada satu ember terbuat dari besi, itu tadi analoginya ya. Ada rantai, kita putar-putar damang kering, letakkan di dekat kuping kita. Kayak apa beratnya itu? Ya, apalagi orangnya sakit gigi itu bisa nonjok orang itu. Jadi berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang Al-Quran itu sudah berat. Yang tidak kayak begini pun turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berat bagi Nabi. Tapi lebih berat lagi ini gitu. Wahyu itu semuanya berat. Datang kepada Nabi wahyu itu berat kepada Nabi. Bahkan Nabi itu pernah lagi di atas unta, wahyu datang. Wahyu datang kepada Nabi. Sahabat melihat Nabi kalau sudah keningnya berkeringat, ini wahyu datang. Sahabat diam. Kenapa? Nabi lagi menerima wahyu. Diam. Sampai unta yang ditunggangi oleh Nabi itu kayak remuk ke bawah. Gitu, menahan bobot beratnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang menerima wahyu. Berat luar biasa. Karena Al-Quran itu qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Firman yang berat. Caranya juga turun, gemerincing yang didengar telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat nggak dengar gemerincing itu gitu loh. Nabi yang dengar. Masya Allah. Karena bentuk wahyu tadi kan al-khofa, sesuatu yang tersembunyi, as-sur'ah, sesuatu yang cepat. Terkadang ya, Nabi ya, sahabat melihat malaikat dalam bentuk manusia, terkadang tidak. Masya Allah. Jadi yang berat itu ya seluruhnya berat. Firmannya berat, caranya berat, Nabi menerimanya juga tentu berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallah. Barakallah Ustaz. Dan itu luar biasanya sampai kepada kita semua ya Ustadz ya. Bahkan ayat-ayat yang ini bisa didapat di mana kira-kira Ustadz untuk ayat-ayat yang terkait dengan proses pewahyuan yang dengan model yang suara tadi itu Ustadz. Nah itu yang saya belum iya itu saya tangkap pertanyaan. Saya belum bisa istilahkan ayat ini yang turun dalam bentuk gemerincing gitu belum bisa. Saya belum dapatkan informasinya itu. Daripada saya ngarang-ngarang kan tidak baik. Ya, ini ayat yang turun dalam bentuk suara dengung lebah gitu ya. Ini dalam bentuk ini begini tidak. Karena tidak sedetail itu pembacaan kita. Mungkin para ulama ada. Ya kalau istilahnya ilmu ini loh, al-itqan ulumul Quran ini kita kupas sampai habis ya mungkin dapat. Atau yang kita tambahkan dengan ulumul Quran yang lain ya. Setidaknya ada 3 kitab ulumul Quran yang menjadi pokok dalam rujukan para ulama. Ya mungkin ada sih disebutkan. Mungkin ada. Wallahu a'lam. Saya belum dapat sampai ke arah sana. Bisa kebayang luar biasa beratnya itu buat kita. Waalaikumsalam Mbak Yuli. Ya baik. Terakhir insya Allah pertanyaannya. Ustaz mau nanya, itu kalau yang ilham-ilham tadi itu dengan naluri kita gimana ya hubungannya Ustaz? Karena yang kita tahu selama ini kan kayak naluri kita terus itu cenderung ke kebaikan ya maksudnya. Jadi kadang-kadang kan orang suka ngomong tuh kalau misalnya dia
nggak tahu dia harus ngapain gitu loh. Udah coba renungin ke hati, balikin ke naluri kita gitu loh, gimana baiknya. Terus kalau kita ngerasa kalau kita teruskan itu baik-baik aja, terus kita menjadi tenang, ya berarti kan begini gitu. Terus kalau misalnya ternyata kita jadi ragu atau apa, berarti itu nggak baik. Nah, kayak gitu-gitu tuh gimana Ustaz? Baik, Dihubungkan dengan yang ilham-ilham gitu. Masya Allah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kata-kata satu hadis, ittaqu firasatal mu'min. Khawatirlah kalian, takutlah kalian terhadap firasat orang yang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena firasat orang yang beriman itu melihat dengan nurnya Allah, bukan melihat dengan mata. Matanya boleh terpejam, tapi yang melihat itu memancar adalah cahayanya Allah. Maka kecenderungan orang yang beriman berfirasat atau merenung bla bla dan sebagainya cenderung benar. Kenapa? Karena dia melihat binurillah, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebut dengan sebutan apa? Firasatul mukmin. Firasatnya orang yang beriman, yanzuru binurillah. Ya, itu bagian daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terkadang kita alamin atau dialamin orang lain, mentok nih. Apa ini? Bahkan terkadang firasat itu bisa menyelamatkan orang. Ya, datang orang berpakaian begini ke rumah, ya, mencurigakan DP. Oh enggak, mohon maaf, enggak beli. Gitu loh. Benar, 2 hari kemudian ketahuan di kampung sebelah. Beli barang yang kemarin ditawarkan, ketipu. Kenapa? Ada firasat orang yang beriman. Ingat ya, beriman. Ya, orang yang beriman itu tentunya juga dia beramal. Ya, karena kalau sudah beriman, beramal, maka itu bagian daripada cahaya Allah lah nanti yang memimpin dia mengambil satu keputusan yang ada di depan matanya. Makanya ittaqu, hati-hati kalian. Takutlah kalian, kata Nabi. Firasatal mu'min, firasatnya orang yang beriman. Karena firasat orang yang beriman yang zuru binurillah, dia melihat sesuatu itu bukan dengan matanya, tapi dengan binurillah, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Siapa tadi? Bu Yuli ya? Iya. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, jazakumullah Ustadz. Insya Allah sebenarnya cukup dalam sekali dan kita banyak mendapat pelajaran pada sore hari ini. Yang paling penting adalah poin-poin bahwa semoga kita itu tidak salah ketika menerima suatu ilham atau naluri dengan tadi batas-batas yang tadi Ustadz sampaikan ya, bahwa itu akan kita batasi dengan syariat dan kemudian pengaplikasiannya tadi secara benar atau tidak, seperti itu Ustadz ya. Saya kiranya cukup Ustadz, insya Allah mungkin bisa disambung dengan doa. Kita tutup dengan doa dulu Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan maqbula wa tijaratan lan tabur. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Anta waliyuna wahdina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiba. Allahumma rzuqna auladan salihah bifadlikal azim wa bikarimikal karim akrimna wa la tuhinna fid dunya wal akhirah wa a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa kita terima